Tren di dunia sekarang ini ya, satu agnostik dan ateisme meningkat. Di Eropa dia meningkat. Makin banyak orang yang tidak percaya Tuhan. Prof, bagaimana kita menata istilah-istilah yang sering muncul sekarang? Dulu istilah itu baik, misalnya kita ini bineka. Tapi sekarang saat mengatakan bineka seperti menduduh orang lain tidak bineka gitu. Bagaimana kita menata mozaik banyak negara, besar jumlah penduduknya, tetapi yang terfragmentasi kayak kita kan sedikit, Prof. Bagaimana? Ya, saya kira saatnya ya kita ini semua harus evaluasi diri, muhasabah, introspeksi. Ya, salah satu adalah faktor disrupsi teknologi di bidang informasi dan komunikasi. Ini kan 5 tahun terakhir ini medsos ini, mungkin 10 tahun lah gitu ya. Yang gencarnya katakanlah 5 tahun lah. Iya, tapi dampaknya besar sekali. Ya kan, mengubah gaya dan cara berkomunikasi. Yang dulu misalnya kita bicara intern keluarga, ya kan? Bisa keluar. Iya kan? Nah, tapi kalau nanti ngomong dengan tetangga kan beda. Nah, perbedaan substansi yang dibicarakan itu mulia sekali. Kenapa dianggap mulia? Ini kan intern keluarga, kita mesti tutupi dong. Iya. Kalau ngomong di luar B, sini A, itu kan bagus. Tapi zaman sekarang kan susah itu. Tiba-tiba yang dibicara intern ini udah keluar. Namanya ini kalau pagi sore beda, luar dalam beda, itu namanya munafik. Dulu bagus dipuji, sekarang jelek. Gitu loh. Maka kita harus mengubah. Mungkin hikmahnya adalah kita sekarang harus bicaranya sama. Di dalam, di intern, dengan teman, dengan musuh. Ngomongnya harus jujur. Jadi lebih berintegritas. Asal kata integrity itu utuh. Sama di dalam, di luar itu sama. Berarti potensi kita menjadi semakin berintegritas lebih kuat zaman medsos sekarang. Karena semuanya adalah. Tapi kalau kita baper, kita tidak menghayati keuntungan yang kita dapat manfaat dari sini, malah kita ya kan jadi baper. Makin mudah marah, Bawa perasaan ya. bawa perasaan. Makin mudah menyerang orang. Iya. Maka hubungan kebencian dan permusuhan di ruang publik makin luas. Ini yang sedang terjadi gitu loh. Kalau ada yang mengatakan ini satu soal produktivitas isu, tapi yang lain adalah penerima. Kalau dulu kan misalnya Prof. Jimli bicara, maka ada satu sistem kurasi, seleksi dilakukan oleh media. Bahkan mereka bertengkar dalam rapat-rapat untuk memutuskan ini terbit atau tidak, ini disiarkan atau tidak. Sekarang ini kan tidak bisa. Langsung keluar tuh. Langsung keluar dan semua orang jadi wartawan sendiri-sendiri. Ya. Nah, itu satu faktor ya. Kedua, memang dunia Islam itu juga berubah. Jadi tren di dunia sekarang ini ya, satu agnostik dan ateisme meningkat. Di Eropa dia meningkat. Makin banyak orang yang tidak percaya Tuhan. Satu. Tapi ada yang kedua, pertumbuhan jumlah umat Islam meningkatnya tajam sekali. Nah gitu, dibandingkan dengan agama yang lain, semua kalah sehingga diperkirakan mulai 2070 umat Islam itu sudah nomor 1 dunia. Nah, sebagian terbesar karena kelahiran. Karena pertumbuhan karena kelahiran umat Islam ini 2,9. Yang agama lain cuma 1, dan pada saatnya muda-muda produktivitas dan jumlahnya banyak. Maka umat Islam itu harus optimis dengan syarat. Pertama, harus menyiapkan kualitas penguasaan iptek. Itu satu. Nah, yang kedua, dia harus mengubah cara berkomunikasi yang lebih ramah, lebih damai, lebih bersahabat. Karena sekarang ini dunia Islam ini lagi dibenci. Coba bayangkan. Semua pejabat resmi itu sebetulnya kan tidak baik. Ya kan dipandang dari segi HAM. Tapi kalimat seperti yang disampaikan Macron
Itu Emmanuel bukan Macron. Presiden Macron, bukan hanya Perancis, tapi juga Perdana Menteri Swedia, Perdana Menteri Norwegia, Perdana Menteri Austria, bahkan Donald Trump, bahkan kejadian di New Zealand, orang di sholat Jumat ditembakin. Jadi kebencian pada dunia Islam itu luar biasa. Nah, why? Orang nggak mau tahu sebabnya. Intinya adalah perilaku orang Islam sendiri. Kan segelintir orang. Segelintir tapi merusak susu sebelanga. Maka bagaimana umat Islam mengubah wajahnya itu menjadi lebih ramah, lebih bersahabat, rahmatan lil alamin. Ngeri kita, ada orang masuk pesawat di Paris, Air France, menunggu take off, dia sholat zuhur, dilaporkan oleh pramugari, datang petugas polisi, diseret keluar. Padahal cuma sholat zuhur. Jadi dianggap dia seperti mau menyiapkan. Dianggap ini teroris. Jadi apakah ini di barat saja? Enggak. Di India begitu juga. Rohingya di lingkungan umat Buddha begitu juga. Jadi Islam sekarang, kata Macron, sedang dalam krisis, itu benar. Tapi di lain segi umat Islam harus optimis melihat masa depan. Tapi dia harus mengubah. Potensi konfliktual itu kan sebenarnya juga ada di dalam umat Islam sendiri. Saat mereka berbicara pakai prinsip syar'i atau fikih atau aturan-aturan teknikal. Karena kan pasti mazhab-mazhab beda gitu. Sehingga pertengkaran itu bisa, dan keras-kerasan sekarang masih makin banyak orang yang merasa kalau tidak sama dengan aliran saya atau cara saya beribadah, oh kau salah itu. Jadi kira-kira mereka menganggap mungkin Rasul atau para sahabat itu seperti temannya dia gitu. Dia tahu betul mana salah mana benar. Kan itu bisa terrefleksi keluar. Jadi bukan hanya dengan orang lain. Dengan sesama kan juga terjadi persekusi. Benar, nah makanya harus muhasabah. Dan kita harus menghitung ulang apakah dakwah Islam, khususnya misalnya di Indonesia gitu ya, di negara kita. Ini kan ada 3 aspek. Akidah, syariah, akhlak. Ini mesti seimbang. Kalau kebanyakan akidah, Allahu Akbarnya kebanyakan. Semangat mau perang terus. Akidah. Padahal itu bagus sekali. Itu bagus sekali. Seruan. Tapi kalau kelebihan tidak seimbang dengan 2 aspek yang lainnya, repot. Gitu loh. Ada misalnya yang suka demo, waduh keras sekali. Tapi begitu lihat pulang nggak sholat dia. Jadi akidahnya kuat sekali, tapi syariahnya kurang. Nah, tapi ada yang kedua, metode dakwah yang syar'i oriented. Halal haram. Gitu kan? Syar'i oriented, fikih oriented. Hukum, ya kan? Benar salah, fikih. Dan kadang-kadang kalau benar salah maksudnya fikih dia benar, fikih orang lain salah. Bisa begitu. Nah, jadi kadang-kadang kalau orang yang terlalu orientasi akidah itu emosional. Tapi kalau orientasi yang terlalu fikih seringkali terjebak terlalu rasional. Maka kalau tanya minta fatwa ke ulama, mau yang halal apa yang haram? Semua ada dalilnya. Kadang-kadang menjadi rasionalistis ya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Maka akidah oriented, syariah oriented, fikih oriented ini harus diimbangi, seimbang dengan yang ketiga, akhlak oriented. Padahal ya Rasulullah mengatakan, aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak, jadi adab. Tugas nubuat kenabian itu akhlak. Akhlak itu konkretnya adab. Ya dalam perilaku. Jadi nah, ini yang harus yang kita juga omongkan etik. That's it, ethics. Adab, ya. Bahkan dalam perkembangan sejarah, penulis kode etik pertama itu adalah di bidang kedokteran, itu namanya Ar-Ruhawi. Bukunya Adabut Tabib. Itu diterjemahkan menjadi medical ethics. Jadi buku babon dalam perkembangan Seluruh sarjana teori kedokteran dunia yang teori fana ini. mengenai etika, applied ethics di Eropa. Nah itu Ar-Ruhawi abad 9. Jadi itu adab. Adab itu adalah konkretisasi dari akhlak. Nah kita kan hanya akhlak. Konkretnya itu adab. Nah gitu loh. Itulah kode etik. Lah dalam 3 kaki lagi nih tadi 3 kaki juga sekarang 3 kaki juga antara yang apa namanya tadi akidah syariah dengan akhlak. Nah ini harus seimbang. Ya. Bahkan seringkali yang paling menonjol yang 1-2 loh. Nah yang menonjol dalam arti
ujungnya itu akhlak itu yang harus Nggak, maksud saya yang sekarang terpikirkan justru akhlak, tapi pertarungannya di sini antara yang akidah tadi yang terasa heroik dengan yang syariah yang terasa sesekali pragmatis gitu ya. Mohon maaf. Dan dalam masyarakat majemuk kayak Indonesia, kalau kita orientasi akidah nggak ketemu, karena beda-beda. Ya. Orientasi syariah nggak ketemu. Tapi kalau orientasinya akhlak, ada titik temu yang mudah dengan semua umat beragama dan semua mazhab. Coba saya coba bahasakan dengan saya. Jadi kalau akidah itu kan kita Nyangkut teologi, tauhid. hidup bersama dengan umat lainnya. Iya. Terus syariah Sistem hukum. kan mazhab macam-macam. Mazhab macam-macam. Tidak boleh saling menegasi. Eksternal macam-macam, internal macam-macam. Apalagi internal kadang-kadang lebih kencang itu. Tapi kalau akhlak, bisa ada titik temu ke luar maupun ke dalam. Tapi terasa kurang heroik itu, kenapa ya? Kurang, tapi itulah justru tugas utama kenabian. Atau terlalu mewah, atau terlalu abstrak. Nah, Bagaimana, intinya bagaimana diturunkan menjadi programatik ini? Apakah program sebagai organisasi-organisasi sosial maupun dalam hal ini pemerintah? Sama kayak pendidikan karakter yang dijadikan tujuan. Ya. Pendidikan akhlak. Itu kan sama, itu maksudnya Ya. sama begitu. Tapi dalam prakteknya kadang-kadang kita terlalu berat ke akidah dan syariah itu. Nah, ini satu ya. Yang kedua, pertanyaan mengenai Indonesia tadi. Ya kebetulan juga dunia Islam yang banyak trennya ini ya. Itu kalau kita lihat ya, bangsa-bangsa Muslim itu sudah menyumbang dalam perkembangan peradaban Islam dalam sejarah. Ya. Pertama bangsa Arab, kedua bangsa Persia, ketiga bangsa Asia kalau ke Tengah. Afrika tuh Swahili, Afrika hitam, Asia Tengah tuh bangsa Turki, ya kan? Terus bangsa Moghul, bangsa India. Mereka ini bangsa-bangsa besar Muslim yang sudah banyak sekali sumbangannya bagi perkembangan sejarah Islam. Dalam peradaban Islam. Ya, tapi yang belum itu bangsa Muslim Melayu di Asia Tenggara ini. Nyumbang jumlah sudah. Nyumbang jumlah baru. Nah sekarang negara dengan penduduk terbesar Muslim Indonesia. Demokrasi Muslim terbesar dunia sudah nyumbang nomor 1. Oke. Ya kan? Nah, tapi Bagus dong. dari segitu, tapi baru kuantitatif. Kualitasnya termasuk kualitas perannya dalam perkembangan Islam yang damai, Islam yang tasamuh, Islam toleran. Ya kan? Yang sedang dibutuhkan hari ini. Mestinya kan bisa. Mestinya Indonesia bisa menjadi pelopor itu. Misalnya mendamaikan problem klasik El Clasico di Timur Tengah misalnya. Ya Terus mudah-mudahan kayak di Myanmar. negara-negara Maghribi sampai ke Afrika Tengah. Betul. Terus di sekitar kita juga kan. Ada Nah. Patani dengan pemerintah Thailand, terus di Malaysia, di Filipina, di Myanmar sekarang. Nah, tapi syaratnya internal umat Islam ini dulu harus berubah dulu yang lebih damai. Ya kan? Jangan karena memang sekarang ini sedang iklimnya begini. Jadi begitu ketakutan yang namanya Islamofobik itu bukan hanya di barat, tapi di India juga, di lingkungan Hindu, di lingkungan Buddhis juga, di semua. Maka pengaruhnya termasuk ke negeri Muslim sendiri. Jadi ya kan paling tidak umat Islam di suatu negeri kayak Indonesia belah dua. Satu ditarik-tarik ke kiri, satu ditarik-tarik ke kanan. Enggak ketemu. Dan itu baku tumbuknya pas Baku tumbuk Pilpres. sendiri. Pas Pilpres. Nah, Ya kan itu. baku tumbuknya di Pilpres dan Pilkada. Iya kan? Nah, gitu loh. Lah, ini kan sebenarnya terlalu musiman gitu, tidak bisa dijadikan patokan. Masa hanya karena beda pilihan politik terus dibawa-bawa. Padahal biasanya dulu kan aman-aman saja. Nah, sebenarnya selain tadi medsos, apakah memang terjadi perubahan? Kan begini, kalau teori orang-orang yang mempelajari bumi katanya kalau sini retak, sini ikut begini. Jadi tidak pernah yang tidak tersambung gitu. Jadi termasuk di negara-negara Islam lain gitu yang sedang bertikai, kita juga terseret. Tapi kan akhirnya semua agama kan punya tanah, punya
punya tanah air yang berbeda gitu. Orang Islam walaupun sesama Melayu, antara Prof. Jimli di Sumatera dengan orang Islam di Malaysia kan beda juga, ada juga perbedaannya gitu. Apalagi yang lain-lain, Prof. Nah, siapa yang saya nggak tahu juga. Kita kan punya majelis ulama, kita punya organisasi-organisasi besar, kita punya bahkan Kementerian Agama. Bagaimana itu mengelolanya menjadi tadi yang disebut Prof supaya yang dikedepankan itu akhlak sehingga ya ibaratnya kalau kita banyak persamaan, kenapa yang kita tonjolkan perbedaannya sedikit kan gitu, Prof? Ya itu. Nah, sementara di kampus-kampus juga katanya ini terjadi juga gitu. Jadi saya rasa ini kan riak-riak. Ya misalnya ada ketakutan pada Islam radikal di kampus-kampus itu riak sesaat itu, nanti dalam jangka panjang itu kan selesai dengan sendirinya. Tapi bagaimana kita menghadapi ini, jadi membuka ruang dialog, inklusivisme, bahwa kita ini plural, ya semua orang tuh harus diyakinkan bahwa kita ini Bhinneka itu kenyataan banget, dan plural kita pun tidak sama dengan pluralnya orang, bukan hanya fragmented tapi segmented pluralism, gitu kan? Ada pulau orang Katolik, ada pulau orang Hindu, ada pulau orang Protestan, ada entities itu, ya kan? Tapanuli Utara Selatan kok nggak nyampur sih antara yang 95% Kristen persen, yang di selatan 95% Muslim. Kau nggak nyampur, artinya eksklusif, kayak grup WA. Tapi juga kayak koeksistensi. Koeksisten, makanya perlu ada semangat inklusivisme pergaulan. Jadi pluralisme, inklusivisme. Untuk yang ketiga, universalism. Ada titik-titik yang sama, yang tidak perlu gitu. Nah ini ya bersanding lah ya. Bersanding sehingga nasionalisme sebagai faktor keempat, eksklusivisme, pluralisme, inklusivisme, universalism, nasionalisme. Nah itu yang kelima, konstitusionalisme. Ada pegangan referensi tertinggi, perjanjian luhur, Pancasila, UUD gitu loh. Nah jadi mudah-mudahan ya dengan sistem demokrasi yang kita bangun akan tumbuh tingkat peradabannya dari waktu ke waktu. Ini katanya seluruh program kita mau deradikalisasi, kayak mau kampanye Islam ramah segala macam, hulunya pada ketidakseimbangan sosial ekonomi. Keadilan ekonomi. Karena kata mereka, coba cari daerah-daerah yang maju, bagus, apakah dia menyumbang tanda petik pelaku teror? Kan tidak. Misalnya kata begitu. Jadi harus dibenahi, dan itu tugas negara adalah merapikan distribusi ekonomi yang lebih representatif. Ya. Itu juga. Itu katanya begitu, salah satu cara di hulu membereskan radikalisme. Apa pengaruh kebebasan berdemokrasi dengan ketidakadilan? Itu ada. Maka Revolusi Prancis itu ada 3 tema besar, ya kan? Liberté, Égalité, Fraternité. Jadi kebebasan, keadilan, kesetaraan keadilan, dan solidaritas, persatuan. Ya. Ini ada kaitan. Tidak boleh pisah-pisah ya? Iya, jadi sesudah kita reformasi, itu kan ruang makin bebas, demokrasi kan. Nah kebebasan yang kita nikmati 20 tahun terakhir ini, 2 ini, membawa ancaman konflik, artinya against fraternity. Tapi yang kedua menimbulkan kesenjangan. Kesenjangan. Kenapa? Karena yang menikmati kebebasan itu beda-beda. Makin elit tempat orang dalam politik dan ekonomi, dia makin banyak menikmati. Makin besar fasilitasnya. Makin besar manfaat kebebasan yang dia nikmati. Jadi yang orang kaya semakin kaya, yang orang miskin tambah kaya juga gara-gara kebebasan, tapi tingkatnya makin jauh. Disparitasnya jauh. Nah, itu bisa dibuktikan dengan penghasilan, gaji. Jadi sebelum orde baru, penghasilan pejabat, itu kan nggak terlalu jauh, karena memang belum ada. Jadi menteri naik sepeda biasa, bukan karena hebat, kan memang belum ada. Di zaman orde baru itu gaji tertinggi sama yang terendah itu ratusan jaraknya itu.
sampai 100 gitu loh. 100, Jadi kalau presiden direktur gajinya 10 juta, yang tukang sapu ini 100.000. Nah, sampai 100 bedanya. Itu tidak mungkin terjadi di negara Eropa Barat. Itu. Iya, itu zaman Orde Baru. Tapi bagaimana sesudah reformasi? Itu meningkat jaraknya jadi ribuan. Membesar. Yang ini 1 juta, yang ini 1.000. Coba, yang penghasilan setahun 1 M di Indonesia ini banyak sekali. Yang take home pay-nya 1 M per tahun. Per bulan. Per bulan. Banyak sekali. Per tahun tapi lebih banyak lagi. yang gaji penghasilannya 500.000 sebulan, jutaan. Dan ini halal, legal, ya kan? Tapi belum tentu adil. Tapi bisa jadi jerami kering. Iya, jadi orang bisa bakar. Jaraknya makin jauh. Itu artinya reformasi yang memberikan kebebasan makin besar berakibat pada kesenjangan yang makin jauh. Wasit harus masuk, itu namanya negara. Disitulah negara harus berperan. Lewat BUMN kah, lewat jalan-jalan sosial kah? Ya artinya negara harus membuat kebijakan mengadilkan struktur yang timpang. Baik secara politik maupun secara ekonomi. Disitulah tanda negara hadir dan memang pemimpin itu cirinya mengadilkan. Dan partai-partai jangan hanya hadir waktu voting-voting saja. Bukan hanya hadir waktu pemilu saja. Iya. Apalagi pekerjaan hari-hari waktu putingan jadi tengah pandemi ini. Tapi perdebatan substantif tentang kebijakan-kebijakan itu penting. Jadi partisipasi publik itu, partisipasi rakyat itu bukan hanya in present tapi in ideas. Tapi yang kedua juga partisipasi in ideas itu bukan hanya formal di dalam, tapi juga public discourse. Nah, untuk itu perlu ada ruang debat, ruang substantif debate. Nah, itu namanya deliberasi substantif. Nah, kalau undang-undang disahkan tanpa perdebatan di media, bahaya betul. Bahaya sekali. Itu artinya tidak ada partisipasi, tidak ada permusyawaratan. Padahal filsafat Pancasila kita, sila keempat, permusyawaratan.